Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Lukmanur Hakim. Kali ini di sini saya akan mencoba mengulas ekonomi mikro, yaitu materi dari pertemuan ke-10, lanjutan yang sebelumnya video saya sampai selesai. Mungkin saya akan membahas sedikit mengulas mengenai pasar persaingan sempurna, keseimbangan pasar persaingan sempurna, konsep pasar monopoli itu seperti apa sih gitu, konsep harga dan diskriminasi harga dalam pasar monopoli itu sangat menarik untuk kita bahas. Pasar monopolistik dan oligopoli, pasar input dan output. Pertama, kita akan bahas mengenai konsep pasar persaingan sempurna. Apa sih persaingan pasar sempurna itu? Seperti apa sih sebenarnya gitu? Kita bisa pahami itu seperti suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen yang sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Di sini ada kekurangannya pasar persaingan sempurna dan juga ada kelebihannya. Kekurangannya yaitu tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produk. Terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli, pekerja menerima upah atau gaji rendah. Kelebihannya yaitu mampu mendorong efisiensi dalam produksi, tidak memerlukan iklan, pembeli dan penjual bebas bertindak, harga dan tidak ditentukan oleh satu penjual atau oleh satu pembeli. Jadi di sini agak tidak teratur ya, teman-teman. Seperti apa sih karakteristik pasar persaingan sempurna itu? Kesatu yaitu terdiri atas banyak penjual dan pembeli. Perilaku penjual dan pembeli tidak bisa memengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga, yang menyebabkan harga di pasar ini bersifat datum. Yang kedua yaitu free entry dan free exit. Tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika menganggapnya menguntungkan dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan sempurna tentang pasar. Penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya, sehingga semua sumber daya digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Seperti apa sih sebenarnya ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu? Satu yaitu setiap produksi memiliki kebebasan. Kedua, adanya banyak penjual dan pembeli. Tiga, para penjual dan pembeli sudah memiliki pengetahuan. Empat, barang atau jasa yang diperjualbelikan ada dalam bentuk homogen, berpindah, sumber ekonomi cukup sempurna. Lalu yang kedua, masih di materi yang sama, penawaran jangka pendek. Di sini juga kita ada penawaran jangka pendek ya. Kurva penawaran jangka pendek, satu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah identik dengan biaya marginal jangka pendek setelah berpotongan dengan efisi minimum. Penawaran jangka pendek pasar atau industri adalah total penawaran jangka pendek seluruh produsen dalam industri. Di sini banyak contoh-contoh kurvanya yang mungkin yang kekurangan saya tidak bisa menampilkan contoh kurvanya, dan mungkin teman-teman juga jadi lebih paham gitu dari saya. Di sini juga ada keseimbangan jangka panjang harga, yaitu harga barang atau jasa sudah sama dengan biaya rata-rata jangka panjang yang minimum. Semua perusahaan sudah berada dalam kondisi efisien.
Laba yang diperoleh merupakan laba normal sehingga tidak ada lagi insentif untuk masuk atau meninggalkan industri. Selanjutnya kita akan sedikit mengulas tentang konsep pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli itu? Yang sedikit yang saya tahu yaitu salah satu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Pasar dengan satu produsen yang memiliki kekuatan besar, pasar yang lebih besar daripada perusahaan lainnya dalam pasar tersebut. Penentu harga pun pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut monopolis. Nanti kita akan berikan satu sedikit contohnya ya, seperti apa sih gitu, contoh di Indonesia ini gitu. Sini juga ada ciri-ciri pasar monopoli. Kesatu yaitu karakteristiknya, kesatu itu hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusannya. Kedua, banyak pembeli dikarenakan penjual lain tidak ada yang mampu menyamai dagangannya. Ada hambatan untuk masuk pasar, tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Pasar monopoli itu sendiri adalah industri satu perusahaan. Produksi monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi. Promosi iklan juga kurang diperlukan untuk kegiatan ini. Apa sih penyebab timbulnya pasar monopoli itu? Produsen dapat bertindak sebagai penyalur. Sebuah struktur pasar di mana tidak ada pesaing terhadap perusahaan monopoli. Perusahaan bertindak sebagai presetter atau dengan menentukan harga keluaran atau output yang akan diproduksi oleh satu perusahaan pada waktu tertentu. Perlu kita ketahui, tidak semua pasar monopoli itu negatif, ada juga dari sisi positifnya banyak. Kelebihan pasar monopoli yaitu menghindari produk tiruan dan pesaing, tidak bermanfaat, atau juga dapat menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi, terjaganya keseimbangan stabilitas perusahaan, mendorong penggunaan mesin berteknologi tinggi, mendorong kinerja departemen pengembangan dan penelitian. Itulah salah satu beberapa kelebihan dari pasar monopoli. Bukan hanya kelebihan sih, kekurangannya pun banyak. Penyalahgunaan kekuasaan ekonominya bisa, adanya pelecehan terhadap posisi konsumen, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan, tidak adanya persaingan, mengurangi kesejahteraan untuk warganya. Bisa kita contohkan yaitu sebagai perusahaan, salah satu perusahaan di Indonesia yaitu PLN. PLN itu sendiri kan di Indonesia itu sangat berpengaruh untuk kehidupan semua warga Indonesia ya, karena dia adalah hanya satu-satunya sih perusahaan yang memperjualbelikan yaitu aliran listrik. Makanya di Indonesia ini tidak ada pesaing lain selain PLN gitu, dan juga kesatu barangnya juga memang hanya satu, tidak ada lain lagi, dan juga itu memang sangat dibutuhkan bagi warga Indonesia semuanya. Oke, apa saja sih peranan pemerintah dalam pasar monopoli ini? Kesatu yaitu mencegahnya timbulnya monopoli, pemberian izin pada perusahaan baru, menambah penawaran dalam negeri dengan cara impor, menetapkan harga eceran tinggi, menetapkan pajak progresif atas dasar besar kecilnya pangsa pasar yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Tujuan campur tangan pemerintah dalam pasar monopoli yaitu mengurangi eksternalitas yang merugikan, menyediakan barang publik yang mencukupi, mengawasi kegiatan perusahaan agar tidak menjadi pasar monopoli yang merugikan perekonomian, menjamin terhindarnya penindasan dan tindak keseimbangan dalam masyarakat, memastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan efisien. Selanjutnya akan menjelaskan sedikit tentang konsep harga dan diskriminasi harga pasar monopoli. Mohon maaf ya, karena agak-agak kurang fit badan, dan memang harus hari ini sih. Jika memang nggak hari ini nggak bisa gitu. Syarat-syarat diskriminasi harga yaitu pasar benar-benar terpisah. Monopoli harus dapat membagi pasar ke dalam dua atau lebih kelompok pembeli
yang masing-masing fungsi permintaannya memiliki elastisitas yang berbeda-beda. Penjual harus mempunyai kemampuan untuk menaikkan harga tanpa kehilangan ke seluruh konsumennya. Apa saja sih diskriminasi harga gitu. Di sini ada diskriminasi harga derajat 1, ada derajat 2 dan derajat 3. Derajat 1 yaitu seperti terjadi apabila monopolis dapat menjual produknya pada konsumen pada tingkat harga maksimum sesuai dengan kesanggupan konsumen untuk membayarkannya. Yang kedua, monopolis akan menetapkan harga yang berbeda berdasarkan kelompok atau sejumlah barang. Tetapi apabila konsumen membeli lagi, akan dikenakan harga yang lebih murah. Selanjutnya yaitu monopolis menetapkan harga yang berbeda untuk pasar yang berbeda pada produk yang sama. Selanjutnya yaitu pasar monopolistik dan oligopoli. Teori pasar persaingan monopolistik dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan monopolistik hampir sama dengan persaingan sempurna. Di dalam industri terdapat banyak perusahaan yang bebas atau mudah keluar masuk produk yang dihasilkan terdiferensiasi yang mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non-harga. Karakteristik pasar persaingan monopolistik sendiri yaitu produk yang terdiferensiasi, lalu jumlah produsen banyak dalam industri, mudah masuk dan keluar. Itulah. Sini ada permintaan pasar monopolistik. Permintaan dari suatu perusahaan dalam persaingan monopolistik adalah cenderung menurun karena preferensi konsumen terhadap fitur-fitur produk yang dibedakan tersebut. Akan tetapi, karena terdapat beberapa barang pengganti dekat yang langsung tersedia, maka permintaannya menjadi sangat elastis. Sini juga ada pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli itu? Oligopoli adalah suatu keadaan pasar di mana terdapat sejumlah kecil penjual pada pasar oligopoli tidak dapat dipatok pada suatu jumlah tertentu. Yang penting jumlahnya lebih dari 2, dan dengan itu setiap perusahaan menyadari tindakannya bahwa ia dapat mempengaruhi harga menjualannya, dan setiap tindakannya itu menimbulkan relasi dari pesaing-pesaingnya. Karakteristiknya sendiri yaitu seperti hanya sedikit perusahaan dalam industri, produknya homogen atau terdiferensiasi, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi, kompetisi non-harga. Faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli yaitu efisiensi skala besar. Dalam dunia nyata, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri mobil, semen, kertas pupuk, dan peralatan mesin umumnya berstruktur oligopoli. Teknologi padat, modal kapital intensif yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi. Kompleksitas manajemen. Struktur pasar oligopoli ditandai dengan kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Karena itu dalam industri oligopoli, kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Ada juga di sini kartel. Apa sih kartel itu? Tujuan kartel itu seperti apa sih? Tujuannya sendiri yaitu memperoleh keuntungan maksimal dengan mengurangi persaingan dengan kompetitor. Unsur-unsurnya yaitu seperti perjanjian antar pelaku usaha, mempengaruhi harga, ikut dalam pengaturan produksi dan pemasaran. Praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Memiliki posisi yang baik dalam menghadapi persaingan, mampu mengendalikan harga, risiko dapat diminimalkan. Sini ada juga pasar input. Sedikit mengulas,
pasar input dan output pada pasar persaingan sempurna. Tidak ada seorang pembeli faktor produksi yang mampu mempengaruhi harga faktor produksi beberapa jumlah pembelinya. Tidak ada seorang penjual faktor produksi yang mampu mempengaruhi harga faktor produksi tersebut. Artinya mobilitas faktor tersebut, faktor produksi, fleksibilitas harga. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.